Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan menyampaikan pesan atau prediksi tahunan ya untuk zodiak Cancer, Leo ya. Leo di tahun 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semua Leo ya. So bisa cocok bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali ya untuk pertumbuhan atau perkembangan spiritual Leo di tahun 2024. Oke. The Edge of Light. You have been training for this for lifetimes ya. Jadi sebenarnya Leo di tahun ini ya, maksudnya sebelum tahun 2024 kamu tuh sudah banyak mengalami perkembangan ya dalam perjalanan spiritual kamu ya, bisa mengambil hikmah dari segala kejadian, udah bisa lebih bersabar, melihat segala situasi itu dari dua sisi gitu ya, udah bisa netral, lebih dewasa, lebih bijaksana. Nah sebenarnya di tahun ini pun kamu udah di fase itu ya. Nah di tahun 2024 kamu makin bersinar ya. Apa yang telah kamu jalani saat ini ya, apa yang telah kamu dapatkan di tahun depan ya masih akan berlanjut gitu ya. Segala keberkahan itu tadi ya, inner wisdom kamu muncul, kamu lebih mature, lebih sabar ya, bisa mengambil hikmah dari segala kejadian, bisa lebih netral. Nah itu termasuk sikap kedewasaan ya. Nah di tahun depan kamu akan makin bersinar ya. Apa yang telah kamu jalani atau apa yang telah kamu dapatkan akan tetap terjadi gitu ya. Oke, next ya untuk perkembangan spiritual Leo. Ya, boundaries. Where do you need to establish better boundaries? Jadi Leo, kamu akan semakin memahami ya kapan harus membuat batasan, kapan harus terbuka, atau di lingkungan seperti apa yang kamu harus membuat batasan. Jadi kalau sebelumnya mungkin Leo, kamu semua waktu kamu, energi kamu boleh untuk siapa aja ya, anytime waktu kamu buat orang lain. Nah di tahun depan kamu akan lebih ada kesadaran bahwa terkadang ketika kamu butuh ketenangan, butuh kenyamanan, kamu berani membuat batasan gitu ya. Kapan waktumu bisa, kapan energimu kamu berkenan untuk meluangkan buat orang lain, itu kamu akan membuat batasan dan itu tidak masalah, itu hak kamu. Justru dengan kamu berani membuat batasan, kamu akan bisa menjaga energi kamu Leo ya. Oke, kita lanjut. Yap. Birthing a new age, birthing new creation, dreaming a new world into being. Di tahun 2024 banyak mimpi-mimpimu yang akhirnya bisa kamu wujudkan. Jadi kalau tahun ini mungkin kamu udah banyak ide gitu ya, kamu banyak mimpi tapi belum bisa merealisasikannya karena banyak faktor. Karena juga salah satunya ini boundaries nih tadi, kamu terlalu open buat orang lain ya. Kayak ibaratnya gini, kamu dihubungin kapan aja kamu bersedia ya, kamu mau maaf nih kasarnya ya, kamu disuruh apa aja sama orang lain kamu mau gitu, padahal kamu nggak nyaman.
sehingga kamu melupakan visi misimu sendiri, mimpi-mimpimu sendiri gitu. Nah, di tahun depan otomatis nih kamu udah bisa buat boundaries buat diri kamu sendiri ya. Jadi kamu nggak takut lagi untuk menolak, nggak takut untuk say no gitu ya. uh, Kalau waktunya memang kamu nggak nyaman, kamu nggak mau memaksakan diri, nah di situ akhirnya kamu punya waktu untuk mewujudkan mimpi-mimpimu menjadi kenyataan ya. Oke, kita lanjut untuk energi Leo di 2024. Yap, wow, abundance ya, ada kelimpahan rezeki, ada kemakmuran, kebahagiaan ya, keuangan yang meningkat secara signifikan, akan banyak kebahagiaan yang menghampiri Leo di tahun depan. Yap, space ini sinkron dengan perkembangan spiritual kamu ya, tentang boundaries, dimana kamu akan lebih banyak memerlukan space ya, membutuhkan ruang untuk dirimu sendiri. Jadi nggak semua itu kamu harus nurutin orang lain, atau kamu harus ngikutin orang lain ya, atau kamu harus berkumpul dengan banyak orang. Nah, di tahun depan kamu akan lebih membutuhkan banyak ruang untuk dirimu sendiri. Makanya di sini kamu bikin batasan ya. Karena apa? Kamu pun punya mimpi yang harus kamu wujudkan. Nggak cuman apa ya istilahnya, bukan berarti nggak mau bantu orang lain ya. Jadi nggak cuma nurutin orang lain yang akhirnya kamu lupa akan mimpimu sendiri. Oke. Yap, magic ya. Ini juga sinkron ya dengan dreaming a new world into being, dimana ada keajaiban-keajaiban dalam kehidupanmu Leo di tahun depan, bahwa mimpi-mimpimu bisa kamu jadikan kenyataan ya. Magic ini bukan berarti kamu nggak usaha, kamu nggak apa langsung celing jadi, bukan, tetapi semesta selalu mempunyai cara untuk support kamu gitu. Kayak ya ada aja ide, terus dipertemukan dengan orang-orang yang positif, yang benar-benar relate dengan mimpi-mimpi yang ingin kamu wujudkan ya. Itu juga keajaiban-keajaiban ya, karena tanpa keajaiban kita juga nggak bisa bergerak sendiri. Nah, keajaiban tuh banyak hal ya, salah satunya dipertemukan dengan orang-orang yang positif, yang kebetulan kok relate dengan apa yang kamu wujudkan, sehingga kamu bisa bekerja sama, terus orang tersebut bisa memberi kamu informasi. Nah, abundance nih ya, rezeki ini juga termasuk magic, keajaiban ya. Dengan rezeki kamu akhirnya kamu juga bisa mewujudkan mimpi kamu ya. Yang namanya impian tuh kan macam-macam ya, pastilah ada, mau sedikit banyak itu butuh cost ya kan, butuh dana itu pasti ada. Jadi ada berbagai keajaiban yang support kamu gitu ya. Oke. Yap, comfort Leo di tahun depan sepertinya juga, kalau di sini ada abundance, space, and comfort ya. Ada lebih banyak waktu untuk dirimu sendiri. Ada lebih banyak waktu untuk istirahat, untuk kenyamanan kamu. Bahkan lebih banyak waktu untuk liburan ya. Tapi liburannya ini bukan yang rame-rame reo terus akhirnya cuman dapet capek ya. Liburan ini bener-bener yang kamu butuh ketenangan, butuh ruang ya. Bisa jadi kamu akan lebih sering solo traveling, ataupun kalau misalkan kamu pergi sama temen atau keluarga, itu mungkin dengan satu orang sahabat kamu, mungkin bestie kamu, yang bener-bener bikin nyaman, bukan bikin ribet, bukan bikin heboh ya. Oke, kemudian juga ya dari energi comfort ini kamu akan dipertemukan dengan ya orang-orang positif ya, yang membuat kamu nyaman. Bisa jadi juga kamu akan ke tempat-tempat yang ya memang kamu pengen, memang membuat kamu nyaman itu ya. Oke, kita lanjut lagi.
Yap, wow, sweetness, akan banyak hal-hal manis yang kamu lalui di sepanjang tahun 2024 ya. Sikap pasanganmu yang so sweet, anak, orang tua, keluarga, ya, sahabat-sahabat kamu, atau kalau dalam pekerjaan, ya kebetulan di tahun depan tuh kayak relasi kamu, teman kerja, partner bisnis, klien atau customer, bos kamu tuh pada so sweet semua ya. Maksudnya tuh kamu butuh apa, ada aja yang ngebantu. Minim akan drama, minim akan konflik, ya, saling support satu sama lain. Oke, energi rezeki juga bagus ya. Ini udah jelas banget abundance, ada kemakmuran, kelimpahan, sweetness, comfort. Oke, sekarang kita coba cek secara spesifik untuk keuangan Leo ya. Keuangan Leo di tahun 2024. Oke, Queen of Wands. Segala kebutuhan kamu bisa terhandle ya Leo, karena ada peningkatan dari sisi income, pendapatan kamu ya, atau pemasukan. Kemudian ya, the devil, saking banyaknya duit jadinya kamu ini ya, punya nafsu untuk pengen beli ini, pengen beli itu. Nah, ini tahan ya Leo, jangan ini apa, jangan apa namanya, jangan dibutakan oleh nafsu belanja. Ya, ada hasrat untuk menghambur-hamburkan uang juga. Nah, di sini mungkin perlu ada warning ya. Jangan sampai kamu membeli barang-barang tanpa berpikir panjang, terus akhirnya nyesel karena nggak kepake, gitu ya. Oke, ya, Ace of Wands ya, situasi keuangan yang meningkat membuat kamu jadi lebih bergairah dalam menjalani kehidupan ya. Kan otomatis kalau kita pegang duit itu juga ngaruh ya dengan energi kita, nggak bisa dipungkiri, itu fakta ya. Jangan bilang uang bukan segalanya. Iya, memang uang bukan segalanya, tapi uang itu penting ya, kita bicara fakta aja. Nah, ini dengan kondisi keuangan kamu yang meningkat Leo di tahun depan ya, kamu malah jadi bernafsu untuk menghambur-hamburkan. Nah, ini hati-hati ya. Oke, Page of Cup ya, rezeki kamu mengalir ya, keuangan kamu mengalir. Intinya sih nggak sampai bokek gitu ya, nggak sampai ini apa namanya, habis-habisan gitu, enggak. Selalu ada aja gitu ya yang ini ya, yang ngalir ya. Oke. Yap, tuh ya, The Magician. Ini juga sinkron ya dengan tadi energi magic, dimana selalu ada pemasukan ya, atau rezeki tak terduga. Makanya kayak ini ngalir, ada aja gitu ya, bahkan tak terduga kamu terima rezeki yang lumayan besar. Oke, kita lanjutkan untuk karir. Karir Leo di sepanjang 2024. Jadi keuangan dari energi kamu abundance nih, dan secara spesifiknya sinkron ya, Magician nih. Queen of Wands ya, kebutuhan kamu, tanggungan kamu di tahun depan semuanya bisa terhandle gitu ya. Nah, setelah kamu bisa menghandle apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kamu, karena duitnya masih banyak nih, kamu malah bernafsu buat ini hambur-hamburin ya Leo, tahan. Oke. So, untuk karir Leo ya di sepanjang 2024 ya, relation Leo yang lagi nunggu pekerjaan yang dipinginin ya,
Ini nggak cuman yang lagi jobless aja ya. Yang lagi jobless 2024 kamu bakal dapat pekerjaan sesuai dengan yang kamu pengen, sesuai dengan harapan kamu. Nah, kalaupun kamu udah kerja nih, terkadang kita tuh kan pengen berkembang ya, pengen coba ke perusahaan yang lebih gede, ke perusahaan yang lebih bonafit, atau cari side job. Nah, ini bakal terwujud ya, Leo. Impian kamu untuk bekerja di tempat yang lebih baik atau kamu cari side job ini bakal terwujud. Apalagi yang jobless nih, kamu bakal dapat pekerjaan yang memang benar-benar kamu pengen sesuai dengan doa-doa kamu ya. Oke. Unfortunate Ace of Club. Ada juga pekerjaan yang akan kamu lepas, Leo ya. Itu tadi, karena kamu pengen berkembang, pengen bekerja di tempat yang ya mungkin lebih baik, lebih bonafit, mungkin perusahaan yang lebih gede, atau pengen lingkungan yang lebih nyaman ya. Akhirnya ada Leo juga yang melepaskan pekerjaan lama atau pekerjaan sekarang ya, dan relation, mendapatkan pekerjaan baru yang lebih baik. Nah, bisa pula kayak kamu mungkin bisnis gitu ya, kamu buka usaha, ada beberapa mungkin ya. Nah, salah satunya mungkin ada yang kamu lepas ya, karena nggak worth it, bisa nggak profit bisa, atau ya sebenarnya jalan-jalan aja, tapi waktu kamu yang nggak bisa provide gitu, yang ya kamu kayaknya udah kehabisan energi gitu, sehingga harus kamu lepas ya. Oke, kita lanjut. Ya, Queen of Club, Leo. Ini perlu menjadikan warning ya, bahwa kamu akan berdealing dengan energi toksik feminim ya. Usianya di atas 40 tahun. Nah, otomatis nggak mungkin ini junior kamu kan. Jadi ini kalau nggak bos kamu, senior kamu ya, Leo ya. Toksiknya itu ya drama, tentang apa ya, egonya yang tinggi gitu ya. Terus bisa juga ya, mungkin kamu juga ngerasa seseorang yang toksik ini kok gak kooperatif gitu ya, nggak bisa diajak kerjasama, selalu berdebat, nggak bisa discuss dengan baik-baik, dengan kalem gitu. Atau ya bisa juga ada sisi manipulatifnya juga ya, seperti memanfaatkan. Nah, memanfaatkan ini bisa energi kamu, ide, pemikiran kamu, tapi mungkin dia nggak diakuin bahwa itu kreativitas kamu ya, bisa jadi. Atau ini bisa jadi klien juga ya, klien atau customer yang toxic. Nah, itu tadi ya clue-nya, the energi Queen of Club ini usianya di atas 40 tahun, energinya feminim ya, kayak ya mungkin cenderung cerewet, banyak komplain. Terus bisa juga kamunya diadu domba gitu kan. Nah, ini buat warning ya, untuk siapkan mental, bagaimana cara menghadapi seseorang yang toksik di dunia kerja ya. Tapi di sini kalau aku lihat dari relation ya, aku yakin Leo kamu bisa handle ya. Oke. Kemudian oke, Eight of Club ya. Nah, ini tadi yang terkait dengan Ace of Club unfortunate ya, bahwa ada sesuatu pekerjaan yang bakal kamu lepas karena udah stuck, tetapi kamu mendapatkan pengganti yang lebih baik malah. Oke. Entah nanti terjadinya di bulan keberapa ya, karena divine timing masing-masing orang, nggak semua Leo tuh sama. Misalkan nih, oh Januari pasti dapat pekerjaan baru, oh Februari pasti ketemu yang toksik, nggak selalu sama ya. Satu tahun tuh kan ada 12 bulan. Nah, kondisinya akan berbeda, di bulan keberapa akan terjadinya akan berbeda ya, karena aku afirmasikan ini sepanjang tahun 2024. Oke ya, Ten of Spades ya, obscurity. Nah, ini tadi terkait dengan unfortunate, ada pekerjaan atau link bisnis
atau sebuah situasi yang stuck, nggak profit, nggak membuat kamu bahagia, nggak nyaman, toksik, terlalu besar halangan atau hambatannya, maka kamu akan lepas atau kamu akan stop ya. Kamu memilih untuk ini ya, move ke tempat yang lebih baik gitu, atau membuka usaha baru gitu ya. Oke, kita lanjut untuk percintaan Leo. Percintaan Leo di 2024 ya. Oke, heartbroken. Wow. Kalau saat ini kamu berpisah dengan seseorang, kayaknya di tahun depan Leo, kamu masih dalam situasi healing ya. Masih ada rasa galau, merasa kehilangan, merasa sepi. Ini untuk kalian yang mungkin saat ini baru aja mengalami separation atau harus berpisah dengan seseorang ya. Atau bisa juga ini baru terjadi nanti di tahun depan, dimana Leo, kamu harus mengakhiri hubungan atau berpisah dengan seseorang, entah kamu yang mengakhiri atau dia yang mengakhiri. Nah, someone ini yang namanya asmara itu kan nggak selalu tentang pasangan ya. Sekarang itu kan banyak macam gitu ya. Jadi ini bisa sama apa namanya, TTM, mungkin ini hubungan cinta segitiga, bisa pasangan pula, bisa gebetan, apalagi nih ya, HTS, FWB, close friend ya, intinya sih yang sempat deket gitu ya. Oke. Not today ya, dimana ketika kamu merasa harus berakhir dengan seseorang, kamu masih belum ingin untuk berhubungan lagi ya, kayak ya udah selesai ya udah aja gitu. Bahkan mungkin kamu menghindari seseorang ini ya, atau bisa vice versa, seseorang masih akan menghindari kamu karena masih marah ya. Oke, kaset ya, ada situasi sebuah siklus hubungan putus nyambung. Jika kamu merasa on off atau putus nyambung sama seseorang nih, tahun depan masih terjadi ya. Masih kayak dia datang-datang lagi, datang pergi, datang pergi. Oke. Yap. Ya. Step in the back ya. Seseorang yang pernah menyakiti kamu, pernah meninggalkan kamu, kamu akan mengetahui ya bahwa ternyata dia tuh berpura-pura kayak gini loh. Dia yang ninggalin, dia yang ghosting gitu ya. Seolah-olah dia itu menampilkan dirinya udah nggak punya perasaan apa-apa sama kamu ya, udah nggak butuh kamu. Padahal sebenarnya ketika tidak bersama kamu tuh hatinya sakit banget ya. Sebenarnya dia itu masih sayang, sebenarnya butuh kamu, tapi karena gengsi, karena ego ya, dia memilih untuk mengakhiri atau untuk menjauh atau untuk berpisah. Tapi nanti kamu bakalan mengetahui ya, entah nanti dengan cara apa, bahwa ternyata dia itu berpura-pura aja ya. Oke, kayak gini loh, berpura-pura bahagia padahal sebenarnya dia sakit. Padahal sebenarnya dia tuh hancur gitu loh. Oke, sunglasses. Bakal ada seseorang yang mendekati kamu Leo ya. Dia stalkingin kamu. Dan kalau kamu udah punya pasangan, bisa jadi pasangan kamu nih bakalan menyelidiki atau stalkingin kamu ya Leo. Bakal lebih mengawasi kamu gitu loh ya. Oke. Kita coba lihat apa pesan romance angel untuk percintaan Leo ya. Yes, make the effort. Akan ada seseorang yang mendekat, memperjuangkan ya. Intinya sih
do something gitu loh untuk bisa deket sama kamu. Ya salah satu caranya dia mencoba stalkingin kamu dulu ya, mencari tahu tentang kamu, rajin banget lihat story kamu. Oke, new love. Wow, Leo, akan ada kehadiran cinta baru. Ya, selain ada orang lama yang datang dan pergi, juga bakal ada kehadiran cinta baru. Oke. And let go of control issue ya. Kalau kamu punya masalah ya di kehidupan percintaanmu entah dengan siapapun, ya di tahun depan tuh kayak ya udahlah, kamu udah capek buat sok-sok menyelesaikan atau terlalu memikirkan tuh, kayak kamu udah capek ya, kayak kamu ya udahlah biarkan ngalir aja, yang terjadi terjadilah. Ya udah, dengan kamu yang begitu ya masalahmu sama dia tuh kayak akhirnya selesai dengan sendirinya gitu loh, kayak ya udah anyep aja gitu. Yang awalnya mungkin ada perdebatan gitu ya, drama gitu, tapi kemudian setelah kamu pasrah ya udah kayak anyep aja gitu, terus ya baik-baik lagi, kayak nggak terjadi apa-apa ya. Oke, this could be the one ya. Jika ini tentang pasanganmu ya, kamu akan merasakan rasa syukur gitu ya dipertemukan dengan dia, dan kamu sadari ternyata ya seseorang ini ya memang yang kamu butuhkan gitu. Atau ketika kamu bertemu dengan new love ya, bisa jadi kamu tuh langsung ngerasa klik, kayaknya ini nih yang memang aku butuhkan, orang ini nih gitu. Oke, kita lihat satu lagi. Yep, trust. The situation is calling for you to have faith. Jadi di sini ada pesan buat kamu, apapun situasi percintaanmu di sepanjang tahun 2024 ya udah memang sudah takdirnya, udah divine order yang ya dijalani aja, dinikmati, enjoy gitu, dan tetap fokus untuk mencintai diri sendiri. Oke? Yang terakhir aku kasih untuk pesan semesta ya buat Leo di tahun depan nih. Yap, tuh ya, Unfinished Symphony. Ada beberapa dari Leo yang belum bisa move on. Ini sinkron dengan Heartbroken ini tadi ya, sama Not Today. Step in the back ya. Bisa juga sebaliknya, ada seseorang yang belum bisa move on dari kamu. Jadi kayak urusan ini, percintaan ini secara koneksi, secara energi itu belum selesai. Walaupun secara fisik udah berpisah, tapi secara hati tuh kayak ada yang belum selesai gitu loh ya. Kemudian ya kalau dalam pekerjaan ada project-project yang belum selesai, mesti kamu lanjutkan di tahun depan ya. Kalau kamu ada kerjasama, kayaknya juga ya istilahnya di tahun depan tuh kamu kayak masih dipakai, masih dikontrak ya, masih ini ya, bahkan ada pembaharuan kontrak, bisa jadi intinya sih diperpanjang gitu ya kalau dalam pekerjaan. Oke, kita lanjut lagi. Yap, imagine ya, ini tentang visualisasi. Jadi ada pesan buat kamu Leo, jika kamu sedang memanifestasikan sesuatu hal ya, selain kamu memang berusaha secara fisik ya, take action yang gitu ya, kamu juga lakukan yin, yaitu visualisasi ya, sesuatu hal yang tanpa ada aktivitas fisik tapi secara soul gitu ya, secara spiritual. Jadi kamu bayangkan bahwa kamu tuh sudah berada di titik itu. Seandainya kamu pengen pekerjaan yang di tempat yang bonafit gitu ya, selain kamu berusaha untuk kirim CV, kamu upgrade diri kamu ya, kamu juga bayangkan seolah-olah kamu udah bekerja di situ. Atau kamu pengen holiday kemana gitu ya, ya kamu imagine, bayangkan kamu sudah berada di tempat itu membantu ya untuk mewujudkan manifestasi kamu, secara mewujudkan secara dorongan dari sisi spiritualnya ya. Selain ya juga kita harus take action gitu. Oke.
Lihat satu lagi. Dan untuk pesan semestanya Unfinished Symphony nih, kalau untuk pekerjaan tugas-tugas yang belum selesai ya, kamu harus cepat selesaikan ya Leo. Jangan apa namanya, biasanya tuh ditunda-tunda ya. Karena ketika kamu nunda-nunda, kemudian ada lagi tugas baru, nanti kamu kewalahan sendiri. Oke. Kemudian no place like home ya. Semesta berpesan buat Leo bahwa nggak ada tempat ternyaman seperti rumah. Jadi kalau misalkan kamu merantau atau kamu nggak tinggal di rumahmu sama keluarga, mungkin kamu sendiri, ya udahlah, sering-seringlah pulang, sering-seringlah nengok rumah, karena di sini ada energi positif dari rumah kamu ya, yang bisa sebagai healing kamu gitu loh ya, terutama orang-orang rumah yang tulus gitu, keluarga kita ya kan. Ya ibaratnya sih jangan terlalu banyak menghabiskan waktu di luar rumah untuk mengejar kesenangan ya, tapi juga luangkan untuk pulang atau justru sering-sering berada di rumah. Ambil energi positif dari keluarga yang sayang, yang tulus sama kita. Oke? Jadi ini untuk pesan dan prediksi Leo di tahun 2024. Energi yang baik klaim ya, jadikan sebagai motivasi. Mungkin ada beberapa pesan yang kurang baik, jadikan sebagai reminder untuk kamu antisipasi di tahun depan. Thank you Leo, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you, bye bye. Jangan lupa untuk share ke teman-teman sesama Leo kalian. Bye bye.